Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Anita selaku Prof. Bu ya, memang Prof. Bu ya. Oke, Pak. Ya, Dr. Syahid, ya mitra kita, teman juga, dan adik-adik mahasiswa Syahid semester 3 ya. Saya kurang tahu latar belakangnya. Kemarin saya pernah ketemu satu acara ya pertemuan lah. Ini mahasiswa reguler plus alih jenjang Bu ya. Iya, Pak, betul. Alih Yang jenjang alih jenjang karyawan. dari mana Bu ya? Artinya backgroundnya dari Kalau ini pendidikan kebanyakan ya, atau ini dari kebanyakan bidang ilmu? dari AK Tekstil, ada yang dari AK Tekstil, Pak. Jadi mereka ya industri tekstil garment ya. Kemudian ada Oh juga ya. seharusnya yang dari kalau Hiperkes nggak perlu ambil ini sih. Yaitu paling dari D3, D3 teknik apa namanya? Politeknik ya. Juga ada dari ATMI juga ada macam-macam. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau Masih yang muda, Pak. kelas 6 adik-adik ya, mas-mas lah, Iya, mas-mas dan Mas. mbak-mbak. Ini Iya. kelihatannya hari Sabtu ya minta waktunya, mungkin nanti malam kalian sudah punya jadwal ya. Ya, untuk hari ini, siang ini saya diminta bantuan Bu Anita untuk memberikan materi tentang ergonomi ya, ergonomi biomekanik ya. Biomekanika, Pak, Selanjutnya, ya. karena saya sering kali jadi caranya ergonomi, temanya ternyata biomekanik saya lupa. Oke, selanjutnya saya buka dulu. Sudah nampak belum slide saya? Halo? Masih Slide saya sudah proses. nampak? Oh ya, sudah. Di mahasiswa sudah nampak ya? Sudah, Bu. Oke. Yang apa? Tulisan manual material handling gitu ya? Iya. Oke, ini sekedar video singkat aja. Nanti saya speed. Ini tujuannya untuk mengawali saja, mengawali kenapa perlunya biomekanik kita mempelajarinya. Oke, mungkin suara atau sound dari ini tidak terdengar, mungkin ya, karena dari saya ada tidak bisa terdengar.
Oke ya, ini sekilas saja tentang pentingnya nanti kita memahami atau mempelajari ergonomi. Jadi untuk bisa memahami ergonomi, kita tahu dulu mengapa itu diperlukan. Yaitu karena orang, terutama untuk aktivitas ya. Jadi ergonomi yang kita pelajari kan itu mempelajari tentang keterbatasan dan kemampuan manusia. Nah, untuk yang berkaitan dengan biomekanik, ya, yang berkaitan dengan biomekanik, halo, slide saya sudah kelihatan? Slide-nya belum, Pak. Belum. Hmm. Bagaimana, Sayanya Pak? kelihatan enggak, Bu? Dari situ kelihatan Gimana? enggak? Apanya, Pak? Kalau sayanya kelihatan betul. Iya, kalau Pak, ini tampilannya wajahnya Pak Prapto aja ini. Materinya enggak. Share screen-nya nggak bisa, Pak? Saya ini kok enggak bisa. Oh, mungkin bisa dikirim file ke saya, Pak. Kalau memang sambil dicoba nanti dari Pak Prapto. Bisa coba ulangi lagi aja, Bu. Oke. Ya, sudah muncul, Pak. Ini untuk slide-nya. Halo, Pak Prapto. Masih Ya. slide 2 masih sama atau sudah beda? Ini judul, Pak. Jadi belum di Judul. zoom out ya, belum ditampilkan slideshow-nya. Ya, ini yang sering kali saya mengalami. Oke. Macet. Harus saya zoom. Ya. Oke, saya coba yang ini. Sekarang? Ya, sudah, Pak. Ini biomekanika. Ini definisi. Sekarang definisi. Nah, berarti sudah bisa. Oke. Sudah bisa. Oke. Untuk teman-teman ya dan adik-adik mahasiswa, saya dicatai untuk ya cobalah share untuk biomekanik. Ya mungkin adik-adik pernah mendengar ataupun sudah memahami. Ya kalau memahami saya kira sama-sama belajar ini ya. Jadi biomekanik itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari dua kata ini ya, bio dan mekanik.
Nah, bio ini adalah makhluk hidup atau ya seperti kita lah, karena biomekanik yang kita pelajari adalah biomekanik untuk kita manusia, sehingga apa yang nanti kita kaitkan dengan mekanika. Mekanik umumnya kita mengetahui tentang mesin, ya mesin, karena mesin biasanya bisa bekerja atau berproses, ya ada mekaniknya. Kemudian gerakannya juga gerakan dan ada gaya. Nah, sehingga dengan adanya dua komponen ini, bio dan mekanik, maka bisa dikatakan biomekanik ini adalah yang mempelajari tentang bagaimana gerak, ya, terutama gerak ataupun gaya yang dilakukan oleh manusia. Nah, kaitannya dengan kita, orang teknik industri, biomekanik ini kan lebih diarahkan kepada aktivitas kerja, ya, aktivitas kerja. Nah, di dalam aktivitas kerja, makanya tadi saya sampaikan di video sebelumnya bahwa akan berhubungan erat dengan pekerjaan-pekerjaan material handling, ya, manual, terutama yang manual, mengangkat, memindahkan, mendorong ataupun menempatkan, membawa dan sebagainya, itu aktivitas manual material handling. Nah, di mana di situ akan berperan adalah kita, otot maupun bagian tubuh kita yang nanti akan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sehingga kita harus memahami bagaimana kita, ya, menghindari, sebetulnya kalau video-video yang lain ada potensi resiko cedera atau kecelakaan kerja akibat dari penanganan material tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Nah, maka di sini yang harus kita pahami, ya, bahwa biomekanika ini sebenarnya ada beberapa definisi, ya. Cuma nanti adik-adik, ya, kalau definisi mungkin nanti bisa dibaca aja, ya. Saya ambil salah satu aja, ya, ini definisi Stephen Anderson Martin juga. Biomekanika adalah suatu ilmu yang membahas tentang sifat mekanik sistem rangka. Nah, sistem rangka tubuh kita namanya sistem muskuloskeletal dan jaringan saat melakukan pekerjaan fisik. Maka biomekanika ini kita terapkan, analisisnya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang manual. Kalau pekerjaan itu dilakukan oleh mesin, ya saya kira tidak ada gunanya, tidak bermanfaat untuk mesinnya, ya. Tetapi operatornya yang kita amati adalah operatornya. Oke, dan sebagainya. Intinya sih sama, ya. Jadi mempelajari tentang sistem gerak. Oke. Saya lewati aja, ya, ini cukup banyak untuk definisinya. Dan tujuan mempelajari biomekanika. Yang pertama, untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya. Nah, sistem tubuh yang dimaksud tadi adalah sistem muskuloskeletal. Ya, bahwa manusia itu kalau kita amati terdiri dari ada kurang lebih 8 segmen tubuh, ya, mulai dari kepala, kemudian badan, kemudian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu ada tangan, ya, tangan itu yang dimaksud adalah telapak tangan. Kemudian lengan bawah dan atas, kemudian kaki, mulai dari paha, betis, sama kaki itu sendiri. Nah, itu terutama untuk segmentasi tubuh, ya. Kemudian yang kedua, mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, ini juga seringkali kita mengerti ini, ya, di dalam pekerjaan itu kadang-kadang sadar atau tidak sadar bahwa jika kita memindahkan suatu barang atau material atau suatu bahan, itu punya potensi bahaya. Ya. Nah, tadi di video mungkin ada beberapa treatment, ya, misalkan, ya, memindahkan barang atau material, kemudian bobot itu beratnya, ya, bisa kita simulasikan ditambah. Nah, di situ akan ada apa? Ya, kemungkinan akan menimbulkan apa kepada operator atau orang tersebut. Nah, contoh yang lain misalkan gini, atlet angkat besi, tapi beda, ya. Kalau atlet angkat besi memang dituntut kemampuan maksimal untuk mengangkat beban, tapi treatmentnya adalah diberi beban bertahap, ditambah berapa kilo, sehingga nanti dia akan mencoba memaksimalkan kemampuannya untuk bisa mengangkat. Nah, sebetulnya kalau dalam aktivitas kerja yang kita harapkan adalah bukan pekerjaan manual dengan potensi bahaya yang besar, ya, sehingga beban itu harus yang aman. Oke. Nah, kadang-kadang gini,
Ya, seperti yang disampaikan Bu di dalam tornya itu, memang untuk meneliti tentang biomekanika itu kecenderungan kita agak males ya, agak males. Ya nantilah yang lain aja yang lebih mudah ya, karena kadang-kadang kita untuk menghitung ya, menghitung yang namanya gaya yang dialami bagian tubuh mana dan sebagainya, itu memang membutuhkan perhitungan dan juga ketelitian, sekaligus membutuhkan istilahnya adalah sistemnya, kerangka sistem penggambarannya ya, penggambarannya. Maka biasanya menggunakan analisa dengan cara difoto ya, difoto kemudian nanti bentuk tangannya apa, kemudian bebannya posisinya di mana, jaraknya berapa, kemudian nanti pusat gravitasinya di mana dan seterusnya. Maka kadang itu agak-agak ya kurang menarik kalau mahasiswa biasanya susah-susah, apalagi kalau biomekanika juga berhubungan dengan konsep fisika. Ini biasanya kurang disukai. Oke, tidak apa-apa, tapi itu peluang ya, peluang untuk penelitian-penelitian yang lain ya, mahasiswa maupun dosen kadang-kadang ya mau tidak mau harus mengembangkan sih. Selanjutnya yang ketiga, untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Nah, ini sebetulnya kalau kita mempelajari biomekanika sebelumnya sudah memahami atau mempelajari tentang material manual handling, penanganan material secara manual ya, karena itu hubungannya dengan mengangkat, kemudian menjinjing, membawa dan sebagainya, bagaimana postur tubuhnya, apakah dengan ya, misalkan barang atau benda di lantai, bagaimana memindahkan ke rak, angkatnya bagaimana posisi lutut dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting sekali untuk pahami, karena untuk ini menghindari resiko cedera. Oke ya. Nanti ada contoh ya, contoh gambar yang mungkin memahaminya. Nah, manfaat. Ya, tujuan sekarang ada manfaatnya. Nah, manfaat ini kalau kita orang teknik industri ya berarti bisa kayak kita kaitkan dengan aktivitas kerja ya kita di industri, ataupun dalam aktivitas sehari-hari juga bisa ya. Aktivitas sehari ya misalkan kita melakukan aktivitas kerja bakti atau membersihkan ruangan, cat atau apa dan sebagainya, yang itu semua adalah manual. Nah, manfaat yang pertama di sini antara lain adalah mencegah gangguan atau cedera pada sistem otot rangka. Nah, otot rangka itu tadi ya, sistemnya. Kalau otot rangka, kalau kita melihat dari postur tubuh kita, itu terutama adalah di bagian punggung ya, punggung kita ya, punggung kita itu kan ada ruas tulang belakang, kemudian tangan dan kaki-kaki kita. Nah, di situ kalau kita melakukan cara kerja pertama pengangkatan, membawa dan sebagainya itu salah atau tidak ergonomis, bisa dikatakan seperti itu memungkinkan bisa cedera ya, ini pada sistem rangka atau ini muskuloskeletal disorder ya, jadi cedera pada otot muskul. Kemudian yang kedua bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi tempat kerja. Nah, tadi di video mungkin ada gambaran ya, bahwa ada material yang ditempatkan di suatu rak, ada juga material-material yang masih di lantai. Nah, bagaimana kita mengatur di sini layout-nya agar orang bisa memindahkan dengan mudah dan aman. Ya paling tidak antara space satu dengan space yang lain, atau rak satu dengan yang lain, atau di situ areanya itu bisa dianggap adalah yang aman. Ya, seperti kalian aja ya, kalau mungkin di rumah ya, kalau di rumah dalam arti di sini kondisinya aman, berarti orang yang bertempat di situ itu akan merasa nyaman, tidak ada rasa ya sungkan atau gelisah atau sumpah dan sebagainya. Berarti ruangan biasanya baik, ya artinya ruang untuk pergerakan atau sirkulasi atau mobilitas di dalam ruangan itu juga leluasa, aman. Nah, biasanya kalau di pabrik memang ada yang semrawut ya. Nah, itu kadang-kadang itu bisa menimbulkan resiko cedera. Tapi kalau tempatnya yang sudah tertata dengan baik, maka ini bisa diharapkan orang saat bekerja, apalagi pekerjaan manual itu dengan gerak, entah itu nanti berjalan, kemudian menggunakan alat bantu dan sebagainya, itu akan lebih baik lagi. Sehingga ini kondisi tempat kerja yang aman. Kemudian yang ketiga juga bisa meningkatkan kinerja
organisasi. Ini kalau secara keseluruhan. Ini sama seperti dalam makroergonomi. Dalam makroergonomi itu kan bahwa semua orang atau semua pekerja harus berkontribusi dan harus bertanggung jawab. Nah, sehingga di sini manakala semua kondisi, semua organisasi dari level sampai atas itu melaksanakan atau memahami tentang konsep ergonomi, ya itu biasanya secara keseluruhan akan baik untuk makroergonomi. Nah, kaitannya dengan mekanika, jika ya di tempat kerja atau di aktivitas orang yang manual ya, pekerjaan manual, di situ tempatnya sudah baik, akan merasa aman. Nah, dengan rasa aman itu orang akan bekerja lebih enak lagi ya, lebih tenang gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa meningkatkan efisiensi, kualitas dan kepuasan bekerja. Nah, maka ada konsep ini, prinsip D kurang dari C ya, atau D lebih kecil dari C. D itu task demand, kebutuhannya ya, kebutuhan ini harus lebih kecil daripada kapasitas. Nah, kebutuhan di sini adalah ya untuk momen dan sebagainya. Gaya artinya harus kita keluarkan, otot atau tenaga yang harus kita keluarkan itu harusnya lebih kecil. Contoh paling gampang ini, kalau kita kan tadi ya barang ke rak misalkan, dari lantai ke rak. Ya kalau barang tersebut bobotnya kecil, nggak bisa ringan, maka kita akan memindahkan itu lebih gampang, mudah. Dan kita tidak akan beresiko sakit atau apa. Ya, maka sini demandnya lebih. Coba kalau kita memindahkan barang dengan bobot yang lebih besar daripada kemampuan kita, mesti akan mengalami kesulitan. Ya, kita juga mungkin, tetapi itu mungkin hanya sekali. Setelah itu kemungkinan kita ya tidak akan bisa lagi. Ya, sehingga diharapkan kalau kita bekerja secara manual, kalau kita memahami biomekanika berarti kita maunya bekerja dengan manual, berarti beban atau gaya atau tenaga yang kita keluarkan sebaiknya kecil ya, daripada kemampuan kita. Kemampuan kita harusnya lebih besar. Maka dalam konsep ergonomi, maka kemungkinan tidak layak, ya, tidak sepatutnya kita lakukan dengan otot, dengan kekuatan kita, ya harus ada alat bantu, ya harus ada alat bantu. Maka di sini ergonomi, kemudian hubungan dengan biomekanika ini nanti untuk mengukur gaya-gaya dan sebagainya, dan juga beban, maka sebaiknya bahwa pekerjaan yang melebihi batas kemampuan atau melebihi dari human capacity-nya, maka harus menggunakan alat bantu. Ini manfaat biomekanika. Selanjutnya, klasifikasi ya, klasifikasi biomekanika ini ada dua, general sama occupational biomekanik. Kalau general itu umum, sedangkan yang occupational biomekanik ini adalah biomekanik untuk pekerja ya, tenaga kerja. Kalau yang umum ini ya konsep dari biomekanik memang nanti akan bersinggungan dengan ilmu fisika ya, ilmu fisika yang juga dengan mekanika ya, mekanika teknik ya. Saya kira ada ya juga ya di tempat kalian, mungkin ada juga mekanika teknik. Oke, saya lanjut. Nah, untuk general biomekanik ini ada dua, biostatik sama biodinamik. Kalau kita lihat dari istilahnya, statik kan statis, diam ya. Jadi di sini lebih banyak untuk menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak tetapi pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Ya, ini. Jadi misalkan kita mengangkat, diam ya, kemudian kita berjalan. Tetapi yang sebaliknya, biodinamik ini lebih ke gaya-gaya yang bisa timbul dari aktivitas yang bergerak. Nah, jadi di sini gerakan-gerakannya itu nanti juga akan sangat kompleks ya, seperti orang lari ya, lari atau berjalan dengan membawa satu, kemudian belok kanan, belok kiri dan sebagainya, itu saya kira masuk ke biodinamik. Oke, kita lihat contohnya. Nah, yang biostatik ini contoh di video tadi mungkin sekilas ya. Ini ada orang ya misalkan membawa suatu objek atau suatu benda atau suatu material ya. Tangan kita lipat
ya, lengan bawah sama tangan. Nah, ini namanya biostatik ya. Mungkin bebannya nanti ditaruh di sini. Kemudian yang kedua ini juga mengambil ya, mau mengambil sesuatu ya, mengambil sesuatu objek dari bawah ya, kemudian tangan lurus, kemudian nanti berdiri. Ada juga dengan cara yang didekatkan dengan lutut. Nah, tadi juga ada di video. Ya, jadi mengambil suatu objek di lantai dan dari ya, karena kalau mengambil langsung dari bawah ke atas itu potensi resiko cedera pada otot, terutama tulang belakang. Ya, nah makanya di olahraga angkat berat ya, angkat besi itu kan ada bermacam-macam cara ya, teknik. Nah, karena kalau salah ya itu beresiko ya, karena yang angkat berat itu kan bobot itu seringkali melebihi dari kapasitas, ya, dituntut itu. Kemudian yang ini ya, ini nanti objek didekatkan dengan lutut, kemudian di atasnya. Kemudian yang berikutnya juga ini ya, tangan agak ke atas. Ya, kadang-kadang pekerjaan memang bermacam-macam ya, bermacam-macam untuk aktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini kanan. Oke, yang biodinamik. Ya, biodinamik ini ya orang ya. Ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara video ya, video. Jadi video itu kita bisa mengamati gerakan dari tubuh kita. Nah, makanya di sini saya kasih contoh ada gambar titik-titik ya. Titik-titik ini adalah menunjukkan join atau sambungan. Sambungannya ya apa ya? Sendi ya. Jadi misalkan ini ya, ada bahu ya, bahu di berarti ini sambungan pergelang pergelang lengan atas dengan bahu. Kemudian ini siku, kemudian tangan, kemudian kaki semua dikasih tanda ya. Sehingga nanti saat di video nanti akan kelihatan. Ya seperti ini, seperti gambar yang samping ini, anjing ini ya, nanti pergerakan dia jalan misalkan melompat atau gimana dan sebagainya. Nah, biodinamik ini juga sering digunakan ya untuk analisa biomekaniknya adalah pada biomekanik olahraga ya, karena olahraga itu sangat-sangat banyak di pergerakan ya. Contoh ya, untuk olahraga yang senam ya, senam lantai, wah macam-macam jenisnya. Kemudian seperti main bola aja kan banyak-banyak pergerakannya banyak ya. Kemudian ya apalagi banyak lah ya untuk olahraga itu biodinamik. Oke, selanjutnya kajian saya lewati aja. Ini juga saya lewati. Oh ya, prinsipnya ya. Jadi prinsip biomekanika ini adalah ilmu mekanika ya. Maka kita juga belajar tentang mekanika teknik dan juga fisika ya, fisika gerak. Nah, ini mekanika merupakan studi tentang bagaimana sesuatu bergerak dan apa yang menyebabkannya. Nah, ini nanti hubungannya dengan hukum Newton. Dan mekanik, ya, maka di sini bisa diartikan studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ya. Jadi dari konsep mekanika ini, kalau dihubungkan dengan bio makhluk hidup, maka dikaitkan dengan sistem otot kita, sistem muskuloskeletal. Nah, nanti menggunakan konsep hukum Newton. Nah, oke. Ini gambar dari Isaac Newton ya, Isaac Newton. Selanjutnya hukum Newton saya lewati ya, nanti silakan bisa dibaca ya, ini karena kalau ini cukup panjang, ini di fisika kalau nggak salah. Oke, masuk yang ini aja. Nah, biomekanik pada manusia. Tadi pernah saya sampaikan awal tadi ya, kalau kita lihat tubuh kita ya, kalau tadi di biodinamik ya, seseorang itu setiap sambungan dari segmen tubuh kita kasih tanda tadi ya, sehingga nanti kalau itu kelihatan tanda-tanda itu nanti seperti anggap saja nanti orangnya pakai baju yang hitam, kemudian sambungan-sambungan itu dikasih semacam ya bulatan-bulatan putih ya, sehingga nanti kalau saat dia berjalan bergerak itu akan kelihatan bagaimana pergerakan dari masing-masing segmen tubuh. Nah, di dalam analisis biomekanik kita bisa memandang bahwa sebagian sistem yang terdiri dari link. Ya, jadi manusia itu terdiri dari link. Link itu hubungan
yang dihubungkan oleh join sambungan. Ya ini ya, siku ya itu dihubungkan ya dengan sendi sini. Kemudian tangan dengan lengan bawah juga ada kaitan ini. Kemudian bahu, leher, kemudian paha, kemudian lutut, kaki-kaki dan sebagainya. Nah, setiap link ya, setiap penghubung mewakili segmen tubuh tertentu dan tiap join menggambarkan join, titik-titik sambungannya ini join. Ya, ini kita bisa memandang karena nanti gini, di dalam menganalisa biomekanika terutama untuk aktivitas mengangkat atau memindahkan sesuatu, tangan kita itu bisa kita gambarkan sistemnya. Sistem itu semacam penampang ya, model kalau fisika ya gambar sistem ya. Jadi titiknya di mana, kemudian nanti tumpuannya di mana, kemudian nanti gaya yang bekerja di mana, kemudian beban atau beratnya berapa, itu nanti bisa dilihat dari situ. Oke, nah ini juga sama, intinya sama ya. Tadi untuk menggambarkan ini. Kalau kita bicara sistem ya seperti ini ya, menggambarkan titik-titik join-join ini dan sebagainya, kemudian kita nanti akan menggambarkan sudut. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan kenapa penelitian ya entah itu mahasiswa ataupun kita di universitas ya, dosen kadang-kadang kalau mau meneliti tentang ini agak-agak males meneliti tentang ya ini, kalau kita menggambarkan gini-gini kalau lari ke konsep fisika itu kadang-kadang banyak yang tidak suka, yaitu sudah umum ya, karena kalau kita bicara tentang fisika itu kadang-kadang kalau yang tidak suka kan, nah apalagi ya ini untuk apalagi, tapi ya inilah kajian biomekanika memang kaitannya dengan gaya. Oke, nanti saya kasih contoh yang lebih mudah. Oke, saya lewati. Nah, ini gaya yang bekerja pada tubuh kita untuk keadaan statis. Nah, oke. Statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Ya, setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Statis itu ya diam. Ya, dan juga setimbang. Nah, sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengumpil. Pengumpil itu semacam pengungkit ya, tuas. Nah, dan ada 3 kelas sistem pengumpil. Yang pertama, kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Nah, seperti ini. Ya, ini titik tumpuannya. Ini adalah gaya berat, ya, gaya berat. Kemudian M ini adalah gaya lawannya, ya, gaya lawannya, istilahnya effortnya. Nah, contoh ini ya, kalau tubuh kita ya posisi diem setimbang, berarti kita kepala misalkan ya lurus, ya tidak nengok ke kiri atau ke kanan, maka ini posisinya adalah setimbang. Maka garis, anggap saja ini seperti garis apa ya? Ini kalau zaman kita anak-anak atau mainan ya balok setimbang ini ya. Ya, jadi ini akan stabil, setimbang ya, karena tidak ada gaya yang menekan ataupun yang mendorong. Nah, ini. Nah, kemudian yang tengah ini ada gaya ya, load, beban ya, beban yang menekan. Beban menekan ini. Kemudian ada effort, usaha dari yang satunya ya, yang ujung satunya untuk narik ke atas. Ya, ini nekan, ini narik. Nah, ini contoh ya. Kita mendangak itu apa ya? Dangak ke belakang itu ya. Maka akan terjadi otot leher kita narik ya ke bawah, sedangkan bagian otot depan dagu leher depan ya, mulai ini ya, dagu ya. Ini dia akan narik. Ya, sehingga ini tekan ke bawah, yang ini narik. Nah, ini sistem atau kelas yang pertama. Demikian juga kalau kita merunduk ke bawah, ya ini juga di sini ada otot kita ya, otot dari leher ini akan narik, sedangkan ini yang narik ini ketarik ya, ini yang ini narik, ini ketarik. Nah,
beban atau bobot ini adalah bobot dari kepala ya, dari kepalanya, kemudian otot-otot di bagian inilah yang akan mengalami respon terhadap ini. Nah, ini model untuk yang kelas pertama. Dan kalau kita lihat dari sudut manusia ya, di tubuh kita. Oke. Contoh yang lain. Nah, ini untuk aktivitas menimba ya. Menimba atau mungkin juga seperti teman-teman kuli apa ya, yang bikin rumah atau apa ya, atau bangunan ya bertingkat biasanya. Kalau dia posisinya di atas, maka material itu kita naikkan ke atas ya. Kalau naikkan akan lebih mungkin kita menggunakan katrol. Nah, contoh gambar seperti ini, gambarnya lah sistemnya ini ya, gambar sistemnya ini. Gambar sistem ya. Maka kita lihat di sini bahwa garis lurus ini menunjukkan tangan ya, panjangnya ini. Kemudian tumbuhnya ini akan terjadi pada bagian lekuk ini ya, lekuk bagian luar ya, atau siku yang bagian luar. Kemudian ada F, F itu gaya. Nah, sehingga kita akan merasakan, misalkan ya, kita narik objek ini ya, kita tarik ya, otomatis tangan kita sebenarnya gerak ke bawah, tetapi ini ada tali ya, tali itu mesti akan menahan ini bobot ya, makanya ini akan kenceng ya, kenceng. Kemudian kita akan merasakan bagian lengan kita mana yang akan mengalami kontraksi. Kontraksi itu anggap saja ya di sini adalah gaya. Nah, di sini yang terjadi adalah otot tricep. Otot tricep. Kalau yang depan ini otot bicep. Atau kalau kalian ini contohnya ya mirip seperti memancing ya. Memancing mania ya. Mancing kan kalau kita lihat di televisi itu ikannya besar-besar ya. Sehingga tangan kita menarik harus kuat ya, sehingga ya tangan kita kalau tidak kuat ya mesti akan merasakan sakit. Makanya ya sudah dibantu dengan cara ya, di pinggang atau perut ya dikasih bantuan untuk mengurangi rasa sakit dan menahan. Oke, ini sistemnya seperti ini. Dan yang kelas kedua, nah kelas 2 ini gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Nah, ini beda lagi dengan tadi. Kalau ini posisi setimbang, ini setimbang. Nah, ini posisi setimbang. Nah, sekarang contoh yang ini, contoh tumit ya, tumit kita ini, tumit ya, tumit kita ngangkat. Nah, ngangkat maka beban akan bergeser, tumpuan di bagian ujung dari kaki. Ujung dari kaki ini. Kalau kita ini agak seperti jinjit ya. Nah, kalau jinjit ini kan berarti ini menahan beban tubuh, ya menahan ini. Jadi menahan ini loadnya, ya beban tubuh yang manusia lah, kerja manusia itu ya, kemudian harus ditahan. Tumpuannya ini akan semakin berat di sini. Maka menjauh ya untuk ibu-ibu atau kaum putri biasanya ada istilahnya heel ya, heel itu kan berarti sepatu yang memiliki apa ya istilahnya hak atau apa ya hak yang tinggi. Ya kalau tidak ada haknya ya nanti sakit. Ya saya kira itu pun saya kira kurang nyaman juga kalau kita secara alami postur dari kaki itu adalah yang seperti yang gambar kanan. Ya. Tapi kalau dipaksa seperti ini sakit. Oke. Contoh yang berikutnya yang kelas 3. Ya kelas 3 ini yang sering mungkin kita mengalami ya. Ini contoh ini tumbuhan, kemudian ini ada massa ya, massa dari batangnya ini, kemudian ada berat. Nah, ini kalau kita lihat gaya otot terletak di antara titik tumbuhan dan gaya berat. Nah, maka di sini biasanya kita akan mengalami bagian otot bicep. Bicep itu yang ini depan. Ya, jadi kalau tricep itu yang tadi, kalau bicep ini yang depan. Nah, contoh ini ya. Ini gerakan mengangkat ya, ini lever arm itu ini lengan ya. Kemudian tumbuhannya ini siku sebagai tumbuhan. Kemudian
ada beban. Bebannya ini otomatis yang namanya beban, dia mesti maunya ke bawah. Gravitasi mesti ke bawah. Ya, beban mesti ke bawah. Sehingga tangan kita berusaha ngangkat ke atas, maka disinilah akan terjadi beban yang besar di sini. Gaya yang harus diterima oleh siku ini. Nah, maka biasanya otot di sini, otot bicep itu akan mengalami kontraksi. Ya, ini contoh kalau ini posisi di bawah ya. Bawah ya, ini posisi bawah. Oke. Nah, contoh yang ini ya. Sebenarnya seperti ini. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan tangan kita narik ke bawah ya. Kemudian beban ganduli ya. Nah, sekarang ini adalah lengan atas, lengan bawah, ini ada beban. Kemudian kita mencoba untuk memindahkan, membawa dan sebagainya. Maka otot inilah yang akan berkontraksi, otot bicep. Otot bicep. Nah, gambar sistemnya ini, tumbuhannya siku ini, ya siku, kemudian batang lengannya itu ini, kemudian ini ada anak panah ke bawah, artinya ini ada beban, ya beban yang beban, ya bebannya ke bawah. Nah, di sini kita akan merasakan gayanya yang timbul adalah di sini. Maka ini di otot bicep. Otot bicep, ya, otot bicep. Oke. Selanjutnya bisa lewat aja. Nah, ini ada contoh. Ya, kalau kuliah mungkin biasanya ya kasih contoh perhitungan. Ini waktunya terbatas. Sampai jam berapa ini? Nanti 4.40 Pak. Masih sekitar 16 menit. Ya, oke lah. Ya ini contoh ya. Ini contoh kita ingin menghitung berapa gaya yang dialami oleh otot bicep. Ini ada berat tangannya sendiri, berat tangan tapi kosong ya, tidak ada beban yang membebani. Tetap berat tangan itu sebenarnya bisa kita hitung ya. Kita hitung ya kalau dalam dulu saya konversi ya untuk menghitung massa tubuh atau massa segmen tubuh itu ada semacam persamaan yang bisa kita gunakan ya. Jadi konsepnya dulu saya menggunakan yang namanya bahwa lengan ini ya, lengan ini kan bentuknya tidak segi empat, bentuknya di sini besar, semakin sini kecil. Nah, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap titik pusat gravitasi. Pusat gravitasi di W-nya ini, nah titik W-nya. Nah, seperti itu tadi ya, kita pikulan ya. Pikulan kalau beban di depan dan belakang itu sama, tuas itu mesti akan posisinya di tengah bahu kita ya. Bahu kita akan merasa nyaman ya karena tidak berat sebelah. Nah, ini angka ini seperti tuas lengan ini. Nah, sehingga di sini apa yang bisa kita rasakan kalau kita tangan gini terus ya. Umpama saja ya, tangan seperti ini terus. Dan jauh ya, kalau kita melihat orang di pinggir jalan meminta-minta ya. Tangannya ngatung terus ya. Biar pegel. Kita normal aja ya. Kalau ngatung kesuwen aja ya pegel. Ya, kelamaan ada rasa pegal. Karena tangan ya posisi normal adalah ke bawah. Seperti kita berdiri, tangan ke bawah. Itu posisi normal. Nah, sebetulnya ini juga bisa dihitung. Kalau tangan kita seperti ini terus, berapa gaya yang dialami oleh otot bicep di sini. Ya, ini ada contoh angka-angkanya ya. Misalkan panjangnya 30, kemudian titik tumpuan ke otot bicep nanti, kemudian center of mass atau pusat gravitasinya ya. Pusat gravitasi itu di sini adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan kalau tidak letaknya bukan di L/2. L/2 itu panjang dibagi 2 tidak, karena wujud lengan itu ya tidak simetris, tidak sama. Sehingga ini harus ada. Ya kalau di ergonomi itu ada yang namanya tabel, kalau tidak salah tabel Winter ya, itu yang tentang massa tubuh, ada massa dari segmen tubuh dari tangan dan lengan atas, lengan bawah dan sebagainya ada itu. Nah, ini contoh aja ya. Jadi kalau ini tanpa mengikutkan ini gaya yang dialami 13 ini adalah angka dari titik pusat gravitasi, titik keseimbangan lengan. Ini sini 13. Dan kali 20 adalah berat tangan sendiri ini.
Ya, karena kalau kita ingin tahu berat tangan kita tidak bisa. Ya, makanya kita harus menggunakan konversi tapi Winter itu bisa itu. Ya. Karena tidak mungkin ya berat tangan kita potong kita timbang, tidak bisa. Ya, kecuali ayam bisa, kalau manusia tidak bisa. Ya, ini harus ada pendekatan. Ya, tabel Winter mungkin bisa dicari. Nah, anggap saja ini soal ya ada beban dari atau berat tangan ini adalah 20 ton. Kemudian dibagi jarak dari tumpuan ke otot bicep ini 5 cm, tumbuhnya 52 Newton. Jadi gaya yang dialami oleh otot bicep ini sebesar 52 Newton, ya, ini arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas. Dan gaya reaksinya 52 dikurangi 20 atau 32 Newton. Nah, gaya aksi reaksi ini adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3, gaya aksi reaksi. Jadi ada postur ya, ini tangan kita lurus ini. Ini sebenarnya tangan kita menahan beban tangan kita. Ya karena kalau kita lepas tangan kita akan lurus ke bawah. Nah, maka ini arahnya ke bawah, sedang otot bicepnya arahnya ke atas. Maka arah ke atas ini ya kalau di total adalah 52 Newton, sedangkan gaya reaksi atau gaya ke bawah adalah 20 Newton berat tadi. Nah, maka gaya reaksinya ini, gaya reaksi yang ditimbulkan dari sistem ini ya pada F adalah 32 Newton. Oke ya, ini contoh perhitungan dari gaya. Selanjutnya untuk yang gambar B dimodifikasi ada tambahan beban. Nah, ada tambahan beban. Ya, tinggal dimasukkan aja ya. Ini masih yang sama yang atas ini, kemudian ditambah jaraknya 30. Ini dari sisi ini sampai ke ujung. Ujungnya adalah untuk jarak dari tumbuhan ke beban tadi, bola misalnya bola. Ya, 30 kali berat dari bolanya ini adalah 10. Kalikan kita hitung, nah, ketemunya 112 Newton. Dengan cara yang sama, nah, ini gaya reaksinya, gaya F-nya ini, ya, ini sebesar 82 Newton. Ini sebetulnya sama aja seperti kalau kalian ya membawa suatu barang, membawa barang. Misalkan kalau anak-anak muda itu apa ya? Kalau ada orang punya hajatan itu ya, sinoman itu ya kadang cowok itu, cowok kan membawa kaki atau nampan isinya gelas minuman, kemudian juga yang mungkin sop atau makanan ya. Tangan kita kan mesti gini terus. Nah, ini bisa diumpamakan seperti itu. Kita akan merasakan kalau bobotnya semakin berat, gaya kita akan semakin besar untuk menahannya agar tidak jatuh. Atau kalian kalau yang cowok suka tahu ya panco ya. Nah, panco itu mirip seperti ini ya. Siku sebagai tumpuan, ya, lengan kita akan berhadapan dengan lawan. Ya, mungkin modelnya apakah adu lengannya atau tangan saling mencengkeram bersama, kemudian kita berusaha untuk menjatuhkan. Dengan amati, kalau seimbang, bebannya seimbang, mungkin tidak ada yang kalah ya. Artinya mungkin lama, tinggal kuat aja. Nah, kita amati pada tangan kita, yaitu pada otot bicep. Nah, kalau yang suka fitness ini akan kelihatan sekali nih ya. Wah, dengan otot yang kelihatan besar, ya kelihatan ada beban seperti ini. Wah, otot bicepnya semakin tambah menonjol, ya semakin besar. Ya. Ini contoh aja ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan konsep gaya aksi dan gaya reaksi. Contoh yang lain ini juga sama, intinya sama. Kali ini bola. Seperti kita ya, pemain voli ya, pemain voli manakala dapat bola, tangan kita kan mesti akan memukul dul gitu ya. Kalau hanya memukul mungkin ringan, tapi bagaimana kalau yang kita terima itu adalah smash dari lawan. Kadang-kadang kalau kita sekilas ya, ada yang begitu smash tangan seperti mental, dia tidak kuat ya karena bola dengan kecepatan tinggi dan juga ada masanya itu akan berakibat pada gaya dorong yang besar sehingga tangan kita kadang-kadang mental. Atau mungkin kalian yang pernah tenis ya, tenis kita kalau biasa pegang raket kemudian bola datang
itu kadang-kadang kita kalah. Kalah itu artinya kita mau memukul, tetapi kenapa kita seolah karena memang kita belum terlatih. Makanya olahraga tenis pun kadang-kadang kan pukulan dengan menggunakan dua tangan karena membutuhkan gaya yang besar. Ini contoh-contoh yang umum ya. Jadi ini kalau tadi saya sampaikan biomekanik hanya digunakan untuk aktivitas, aplikasinya untuk aktivitas kita sehari-hari, untuk olahraga, kesehatan, macam-macam banyak. Karena kita setiap hari kan bergerak dan melakukan aktivitas, ya aktivitas yang tentu saja akan menggunakan otot, tenaga, sehingga itu memungkinkan timbulnya gaya-gaya yang bekerja pada tubuh. Oke, contoh yang lain ya. Gambar-gambar ini perhitungan yang tadi ya. Contoh untuk pengukuran ya kerja biomekanik atau untuk analisa biomekanik. Jadi analisa biomekanik itu kan sebetulnya ingin mengamati tubuh kita bagian mana yang mengalami atau terjadi suatu gerak ya, karena kita kaitkan dengan ilmu tadi biomekanik kan ilmu yang tentang gerak ya, gerak dari tubuh atau manusia, terutama ada otot-otot skeletal. Nah, biasanya pendekatan yang sering digunakan ya selain yang tadi ya menghitung gaya-gaya yang bekerja pada sistem, juga ada metode-metode postur kerja ya, postur kerja. Kalau yang pertama ini metode NIOSH. NIOSH itu ya ini semacam organisasi ya tentang keselamatan dan kesehatan dunia. Dia membuat semacam metode yang nanti dalam pengukurannya itu untuk beban angkat. Nah, istilahnya di sini ada metode MPL sama RWL. Jadi maksimum permissible dan RWL recommended weight limit. Jadi ini adalah untuk menentukan batas maksimum ya yang bisa diangkat yang aman. Ya kalau untuk detailnya ini harus ya mungkin satu materi ya ini ya karena cukup panjang ya. Detail kalau menghitung cukup banyak itu. Ya, NIOSH ini. Jadi intinya yang seperti ini ya. Kalau kita lihat gambar skemanya seperti ini, kalau kita mau mengangkat sesuatu dari bawah ke atas postur tubuh seperti kita, lah ini kita gambarkan sistemnya. Gambarkan sistemnya, kemudian ini titik tengah ini adalah titik gravitasi ya, titik gravitasi ini. Gravitasi ini semua. Nah, ini ada sudut-sudutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, harus menghitung jarak horizontalnya berapa, jarak vertikalnya berapa, tingginya berapa, dan sebagainya. Yang membutuhkan ketelitian untuk metode NIOSH. Dan ada lagi untuk postur kerja dengan metode OWASH. Ya. Dengan postur kerja OWASH. Nah, OWASH ini sebenarnya mudah, ya, OWASH, karena hanya melihat nanti tubuh kita membungkuk atau apa, membentuk sudut berapa, kemiringannya berapa, atau gimana, nanti tinggal kita lihat tabelnya. Contoh worksheet-nya, termasuk ini metode REBA. Ya, REBA ini Rapid Antibody Assessment. Kalau yang RULA, ya, Rapid Upper Limb Assessment. Ya, mungkin kalian kalau sudah dapat, ini yang sering digunakan ya, umum digunakan oleh kita kalau menganalisa tentang aktivitas manual, terutama untuk aktivitas kerja yang mengangkat, membawa, dan sebagainya. Oke, nah ini NIOSH ya. Jadi NIOSH ini memang lebih banyak digunakan untuk material manual handling. Ya, jadi harus membuat gambar sistemnya, gambar sistem di skemanya. Nanti kita cari-cari apa yang harus dihitung, itu ada semua nanti di teori sendiri. Dan metode OWASH ya, ini tadi misalkan ini kita hanya melihat dari sisi punggung ya. Punggung itu mulai dari pinggang sampai ke batang leher ini punggung. Nah, nanti skornya apa tergantung nih membentuk sudut berapa atau apa ya. Nanti ada sendiri teorinya ya. Ini untuk tangannya, ini untuk kaki dan seterusnya. Oke. Metode RULA. RULA ini ada worksheet-nya juga ini ya untuk grup A dan grup B. Nah, nanti dihitung semua ini masing-masing tangan ya. Dan kalau ini juga tangan, ini juga tangan, ada step-stepnya ini. Ya, teknis perhitungannya. Nah, kalau OWASH RULA itu biasanya untuk melihat postur kerja apakah termasuk postur yang aman atau tidak. Atau nanti ada level-levelnya ya, level yang mungkin biasa, sedang, kemudian level yang berbahaya. Ya. Tentu saja nanti hubungannya dengan untuk perbaikan sistem kerjanya. Biar tidak
beresiko terhadap cedera. Oke, ini ya mirip dengan rula, hanya nanti kita ikuti worksheet-nya saja ini ya, lembar kerjanya ini. Nah, aplikasi biomekanik, aplikasi. Nah, ya, saya kira kalau aplikasi itu tidak terbatas di mana ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga sebetulnya kita secara tidak langsung banyak menggunakan biomekanik. Manusia kan tidak diam ya, beraktivitas ya, terutama kaki tangan kita kan selalu dominan ya. Maka bisa kalian analisis sebetulnya. Nah, cuma kalau kita di sini orang teknik industri mencoba untuk bagaimana mengenali aplikasi dari biomekanik di industri. Nah, di sini antara lain untuk di industri dengan kita mengenali ya ilmu mekanika ya, maka kita bisa mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator. Contoh yang tadi yang membawa bola, memegang bola atau membawa sesuatu, atau kita memindahkan material ya dengan cara tangan kita ya seperti apa bentuknya, itu bisa kita ukur, hitung gayanya. Tujuannya apa ya? Biar kita tahu, oh ini kok gayanya berat ya. Ya mestinya itu beresiko atau tidak. Nah, harus kita kurangnya. Tadi di depan ada rumus D harus lebih kecil dari C. Jadi kebutuhan gaya itu harus lebih kecil dari kapasitas kita, kemampuan. Kalau melebihi kapasitas ya mungkin kita tidak akan mampu. Oke. Kemudian yang berikutnya, dengan mempelajari ilmu biomekanik, maka di sini ya, aplikasinya adalah bisa mengetahui gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip fisika dan mekanika untuk tadi. Oke. Selanjutnya ya aplikasinya yaitu untuk mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja. Ini berarti postur. Apakah orang bekerja dengan duduk berdiri ya, kalau duduk berdiri ada juga orang yang dinamis ya, kadang mau, kemudian kalau membungkuk pun itu yang aman atau tidak. Mungkin kalian seumur kalian belum merasakan ya, atau mungkin jarang merasakan. Kalau saya terus terang umur yang sudah berapa ya, ya pokoknya udah tua gitu ya, itu duduk terlalu lama aja rasanya pinggang sakit. Ya, pinggang itu bukan bokong ya, pinggang itu ya encok lah bahasa kalau zaman orang tua bilangnya encok. Jadi kalau kita duduk berlama-lama itu ya pegel bagian pinggang. Ya. Apalagi kalau pekerjaan yang seperti apa ya, memindahkan ya, kuli apa ya namanya, kuli pasir. Ya mungkin kalau kalian melihat kuli pasir ya, kuli pasir itu yang membongkar muat pasir, wah luar biasa itu. Kalau kita harus sekali dua kali apa istilahnya stop aja, pinggang kita sudah pegel, apalagi macul sama saja itu. Ya itulah sebetulnya cara-cara seperti itu cara yang tidak aman. Postur yang terlalu membungkuk dengan berat beban yang harus dikerjakan. Ya, maka harus ada alat bantu. Ya, kalau sekarang macul aja sudah ditinggalkan, sudah diganti dengan traktor. Ya, orang-orang yang mungkin kerja di bangunan-bangunan pun untuk mencangkul mungkin sudah mulai dikurangi ya. Sudah ada yang namanya molen, kita molen. Nah, itu artinya untuk mengurangi. Ya. Jadi postur kerja yang baik adalah postur yang natural, alamiah. Cuma yang namanya orang bekerja kan orang seterusnya alamiah. Ya, mesti ada pergerakan-pergerakan. Nah, pergerakan yang dominan itulah yang harus kita perhatikan. Ya, terutama di bagian gudang ya. Gudang itu kan seringkali kalau di industri ya banyak material atau bahan atau produk jadi yang harus dipindahkan ke rak-rak atau ditempatkan, disusun dan sebagainya dalam jumlah yang banyak. Nah, ya, sehari kerja dia harus seperti itu terus ya, kasihan gitu ya. Atau contoh yang lain ya, kuli-kuli angkut ya, kuli angkut bulog angkutin beras atau kuli semen-semen, waduh kasihan kalau kita lihat itu sangat-sangat berisiko terhadap cedera, terutama bagian punggung. Dan aplikasi berikutnya adalah untuk mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik. Nah, ini perancangan sistem kerjanya, metode kerja. Tujuannya apa? Ya menghindari resiko tadi, cara kerja yang aman. Ya. Sehingga harapannya adalah gaya dan momen ini minimum. Ya, orang nanti bisa terhindar lah ya dari kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya menentukan
untuk menentukan aplikasinya untuk penentuan sistem kerja, perancangan sistem tempat kerja. Ya kaitannya dengan cara kerja, sistem kerja, ya ini juga berkaitan dengan materi ya mungkin APSK ya, analisis perancangan. Makanya seringkali yang namanya APSK itu gabungannya dengan ergonomi, APSK dan ergonomi, karena memang keterkaitan. Termasuk nanti kalau kaitannya dengan cedera, cara kerja juga dengan K3. Oke, contoh-contoh ini ya untuk postur kerja. Ini mungkin pernah kalian lakukan. Untuk postur kerja ini dengan rula atau reba, tergantung kalau rula yang menggunakan worksheet rula. Jadi kalau kita misalkan ya di rumah duduk menulis mejanya seperti ini, apakah ini sudah ergonomis atau belum? Kalau orang awam aja kita bisa melihat orang duduk ya ini kebetulan di mana ini? Sepertinya di kasur ya, meja ini yang ini hanya contoh aja. Dia membungkuk seperti ini. Nah, tadi sudah sampaikan kita duduk aja, duduk normal. Kalau lama sakit, apalagi duduk dengan membungkuk terus gini, mesti akan tidak nyaman. Nah, namanya tukang jahit itu ya, penjahit itu kan dia duduk tapi membungkuk terus. Nah, itu kadang-kadang sering mengalami gangguan sakit ya, sakit pinggang ataupun mungkin ya bahasa orang-orang kadang sampai ya mungkin cara yang lain ini ya, postur mengambil baju. Ini posisi baju mungkin di rak yang atas, tangan kita harus ke atas, ini terus juga kurang baik. Ya bisa kita analisis. Termasuk kalau kita naik bus ya, naik bus itu kadang-kadang kalau zaman dulu sih, saya kira sekarang saya tidak tahu. Dulu itu kan bus kadang-kadang penuh. Kalau penuh kita tidak dapat tempat duduk. Ya, tidak dapat tempat duduk, tangan kita mesti akan mencari pegangan. Gandul istilahnya, gandul ya. Kalau pramek itu saya kira dulu pernah, bukan pernah ya, saat itu saat belum COVID, pramek itu selalu padat. Itu mesti kita tidak dapat tempat duduk, ya paling di bawah. Ya, umumnya gitu. Cuma kalau bis umumnya gantung, cari tempat gantungan. Tangan kita gantung ke atas terus, itu juga tidak nyaman, pegel. Ya karena tangan kita normal ke bawah. Kalau ke atas berarti ada aliran darah yang ke atas yang terhambat oleh gravitasi. Ya, gravitasi kan berarti melawan tangan ke atas berarti melawan gravitasi. Itu akan merasa sakit keju. Oke, contoh yang lain. Nah, ini ya untuk kuli-kuli panggul ini. Bayangkan ya, ini untuk memindahkan sepi banyak dilakukan dengan cara seperti ini. Rutinitasnya. Ya, tidak hanya sekali dua kali, mungkin ini satu hari kerja, ya nanti ada jeda istirahat lah. Ya, ini memanggul. Apa ini harus dipanggul? 1, 2, 3, anggap saja 5 atau 6 sak. Misalkan satu sak isinya 15 kilo. Ya, berarti memanggul, membungkuk gini, jalan, ya berapa meter, berapa kali bolak-balik, ya akan merasakan. Nah ini sebenarnya bisa kita analisis ya, postur kerjanya. Ini juga biomekanik kita analisis ya. Nah ini tentang beban tubuh yang harus diterima. Dan yang klinik, ya, ini klinik untuk kesehatan, mungkin sudah ada beberapa slide yang lain-lain. Ya. Jadi ini ada traksi leher. Traksi itu penarikan. Ya. Misalkan ya seseorang mengalami gangguan ya patah atau fraktur tulang di bagian leher. Nah ini bisa kita lakukan traksi penarikan. Ini biomekaniknya adalah gini. Ini ada alasnya ya. Kemudian kepala ditopang oleh ini bantalan ya karena biar posisinya sejajar dengan tubuh ya ini, kemudian lurus ke atas ya. Jadi artinya kepala itu datar. Dan ditarik, dagu ditarik oleh suatu mekanisme, di sini ada katrol, kemudian dikasih pemberat beban. Nah, kaki di sini otomatis ditahan ya, kaki ditahan, kemudian dikasih pembeban. Nah, beban pun tidak asal beban, harus ada perhitungannya atau mungkin beban yang aman berapa. Nah, misalnya di sini ya, berat pemberat ini kurang lebih 12 pon atau 12 kali 0,454 kilo. Ya. Jadi dilakukan ini untuk terapi ya, set, ya, kemudian beban. Maka harapannya tulang mungkin yang bergeser itu akan kembali lurus. Ya, ya maksudnya gini, tulangnya mungkin bergeser karena mengalami suatu impact ya. Impact itu mungkin ya jatuh atau apalah ya, sehingga terjadi pergeseran di tulang
tulang leher ini perlu diluruskan. Ya, ini bisa dilakukan traksi. Ya, kalau di orang Jawa sih alternatif itu biasanya sambung. Ya, itu konsepnya bukan biomekanik itu. Lain ya. Kalau ini yang traksi leherannya penarikan leher. Oke, selanjutnya traksi tulang ini juga sama ya. Jadi tujuannya adalah mungkin ada tulang yang mengalami gangguan ya, pemendekan karena patah ya, bergeser atau apa, ini juga bisa dilakukan. Nah, ini ya berat pemberatnya 1/7 kali berat badan ya. Kemudian traksi kulit ya, mungkin ya kulit mengalami sobek karena kecelakaan atau apa, kan sobek biasanya nanti akan mengkerut ya, sobekannya akan mengkerut ya, sehingga perlu dikembalikan dalam arti di sini kita tarik lagi biar memanjang. Nah, ini ada traksi kulit ya. Ini beratnya 1/10 kali berat badan. Ya, ya sistemnya seperti ini, mirip-mirip ini ya. Nah, sebenarnya ini ya, kalau gambarnya sini, ini kan gambar mekanismenya ya, gambar sistem itu ya seperti ini. Ya, kita mencoba untuk membuat suatu desainnya. Nah, ini gini ya, ini arah dari otot kakinya ini, arah ototnya narik ke sana, kemudian arah katrolnya mesti akan narik, kemudian kasih pemberat. Nah, sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Nah, ini arah pemberatnya. Oke, saya kira ini Bu, untuk tentang biomekanik. Ya, sebenarnya memang tadi sudah sampaikan biomekanik tidak cukup hanya 1 kali kalau dalam perkuliahan yang normal ya. Itulah. Tapi mau tidak mau mahasiswa ya tidak hanya sebatas dari kuliah saja, tetapi harus mengembangkan diri. Karena saya kira untuk materi-materi itu banyak sekali bisa kita peroleh dari media-media baik online maupun media-media ya yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, waktu saya kembalikan ke Bu Anita, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Suprapto Ya. atas pemaparan yang diberikan tadi. Ya, saya sengaja memberikan materi biomekanika ini ke Pak Prapto gitu ya, karena sudah bertahun-tahun saya memberikan materi biomekanika. Memang apa ya? Saya sendiri karena saya belum pernah meneliti khusus di bidang biomekanika. Jadi menurut saya gitu ya, akan lebih baik jika ada yang menerangkan based on riset gitu ya. Dan saya rasa Pak Prapto lebih banyak ke arah sana. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan gitu ya, kalau kayaknya pada males gitu mahasiswa kalau bahas tentang biomekanika, dan memang ini materinya sebenarnya banyak ya. Tadi sudah disinggung Rulareba OAS juga. Kalau biasanya saya nanti sampaikan di ergonomi 2 sih, karena sudah terlalu banyak yang disampaikan di ergonomi 1, jadi takutnya nanti kalau pusing gitu ya. Tapi tadi sudah dibahas ya, kira-kira seperti itulah nanti berkaitan. Saya hanya ingin menumbuhkan ketertarikan aja ya, rasa penasaran terhadap biomekanika itu apa sih begitu. Nah, di sini saya kasih kesempatan untuk mahasiswa dulu ya yang ingin bertanya, atau tadi ada penjelasan dari Pak Prapto yang kurang bisa dimengerti gitu, bisa dijelaskan, karena ini nanti materinya akan sebagian saya masukkan ke dalam UAS juga ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Pak Prapto sekarang gitu. Silakan. Mungkin bisa raise hand langsung atau di grup chat juga bisa. Silakan, ada yang mau bertanya dulu dari mahasiswa tentang materi konsep biomekanika dan aplikasinya. Silakan. Kok pada diem ya? Ini jangan-jangan sudah menghilang ini. Ada yang ingin bertanya? Belum. Saya pancing dulu deh. Ya. Saya mungkin mengawali pertanyaan ya, sambil nanti ini saya berikan link presensi ya untuk mahasiswa. Nanti silakan bisa diisi link presensinya ya, untuk data juga siapa yang ikut kuliah tamu hari ini. Saya tulis di chat ya, dan saya harap setelah mengisi presensi tidak langsung live ya. Jadi nanti saya tutup dulu. Siapa tahu ada pengumuman-pengumuman gitu. Baik, ini saya nanya Pak untuk biomekanika nih Pak. Jadi
biomekanika itu kan sebenarnya tadi ya melihat bagaimana D terhadap K ya, demand terhadap kapasitas gitu. Nah, kalau misalnya kita bicarakan kalau di sini berarti khusus untuk gerakan-gerakan yang dia material handling atau mengangkat beban ya Pak ya, mengangkat beban. Nah, terkait dengan itu Pak, misalnya sekarang kan ada sudah banyak alat-alat bantu ya yang membuat seseorang itu sudah nggak ngangkat berat-berat lagi gitu ya, atau mengangkat tapi relatif lebih ringan begitu. Nah, apakah biomekanika ini bisa konsepnya itu bisa dipakai Pak untuk misalnya gerakan-gerakan yang dia ngangkat ringan tetapi lama gitu. Dia tetap mengangkat beban tetapi lama. Terus apa penelitian untuk mengambil topik misalnya gini, oh ini bisa nih kita pakai biomekanika. Itu latar belakangnya apa Pak? Apakah harus kita setiap dia ngangkat material bisa nih kita angkat sebagai penelitian biomekanika, ataukah harus ada misalnya dia ngerasa nyeri dulu atau apa gitu misalnya, atau setiap material handling bisa kita analisis pakai biomekanika? Ya Bu, gini Bu ya, memang yang namanya ilmu ergonomi itu kan ya kalau ini kan kebetulan kajiannya biomekanika. Nah sebetulnya biomekanika itu kan tadi lebih penekanannya kepada aktivitas tubuh atau bagian tubuh kaitannya dengan gaya yang akan bekerja, karena nanti akan berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, sistem otot. Nah, sehingga di sini bahwa sebetulnya kalau dalam kajian itu kalau untuk penelitian, ya, misalkan penelitian, kalau kita lihat yang namanya penelitian kan sebetulnya berawal dari adanya suatu kasus, ya kasus atau suatu fenomena. Ya kalau kita biasanya melihat fenomena atau kasus ini karena adanya keluhan. Ya, logika aja lah. Kalau kita, wah ini orang bekerja angkat jenjang ini kok merasa mengeluh sakit, nah mesti ada apanya ini. Itu bisa. Tetapi kalaupun ya kita ingin melakukan suatu analisis bahwa aktivitas manual entah itu ringan atau tidak, ya kerja ringan itu pun bisa kita lakukan. Tapi ya mungkin sifatnya kita ingin menganalisis seberapa besar gaya yang dialami oleh tersebut pada bagian tubuh atau bagian segmen tubuh yang mana. Itu pun bisa. Nah, apalagi yang berkepanjangan ini juga ada dua. Apakah berpanjangan? Misalkan kita memegang enteng, ya, mengangkat enteng tapi lama sekali, ataukah enteng tetapi kita frekuensinya ya, itu juga ya memungkinkan juga. Contoh gini Bu, untuk teman-teman pekerja yang ngelinting rokok Bu ya. Ini contoh ngelinting rokok ya. Itu kan pekerjaannya ringan. Di sini yang dimaksud adalah material yang harus ya ambil kemudian dimasukkan ke dalam alat manual ya, yang manual itu beledak-beledak cuma atau 1 jam berapa kali dia harus ini pun bisa kita, kalau secara biomekaniknya bisa kita lihat dari foto ya, kita ambil gambarnya bagaimana tangan posisinya beban apa. Nah, itu juga bisa, tetapi akan lebih baik lagi ya ada biomekanik ditambah dengan beban kerja, mungkin beban kerja berdasarkan jenisnya atau istilahnya apa ya, pengukuran beban kerja fisik ya, selain biomekanik ya, itu juga ada beban kerja fisik yang lain yang bisa kita ukur berdasarkan denyut nadinya, kemudian termasuk nanti kebutuhan energinya, sehingga itu bisa kita kembangkan lagi. Jadi tidak harus biomekanik itu berdiri, biasanya kita kait-kaitkan ya, seperti postur aja ya. Postur kadang-kadang kalau penelitian itu diawali dari adanya keluhan. Keluhan ingin membuktikan pakai Nordic body mat itu nanti bla 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 dan seterusnya, dan kita coba untuk melihat posturnya, kita lihat gambarnya, cari sudut-sudutnya seperti ini, dan kita tarik lagi lah pekerjaan ini berlangsung durasi waktunya apakah hanya sesekali atau berulang-ulang lah, itu juga menjadi suatu penelitian yang anggap saya yang lebih kompleks. Sehingga ya biomekanik ya harus pekerjaan yang memang manual berat-berat itu enggak. Cuma artinya untuk kajian, untuk analisis ya apapun pekerjaan yang melibatkan segmen
tubuh kita, artinya memang pekerjaan manual, itu akan lebih mudah dilakukan analisa biomekaniknya, karena di situ yang terlibat adalah segmen yang nanti akan merespon adanya berat, beban, dan sebagainya. Itu, Bu. Nah, kemudian yang mesin, ya mesin itu sebagai alat bantu. Makanya tadi manfaat dari biomekanik, ya misalkan suatu pekerjaan dilakukan dengan cara yang tadinya manual, ya kalau kita analisis kita coba menghitung beban gayanya dan sebagainya, kemudian kita bisa memperoleh, wah ternyata ini beresiko. Ya, inilah manfaat salah satunya adalah untuk merancang cara kerja, sistem kerjanya agar itu tidak beresiko terhadap resiko cedera. Ya, karena orang kalau cedera kan itu berarti suatu cara kerja yang tidak aman. Nah, itulah makanya analisis biomekanik bisa menjadi semacam tahapan yang nanti bisa kita manfaatkan di dalam perancangan sistem kerjanya. Entah itu metodenya, perancangan alatnya, ya, atau stasiun kerjanya, atau tempat kerjanya, dan macam-macamnya. Jadi saya kira untuk biomekanik tidak terbatas hanya pekerjaan yang beresiko. Kalau beresiko itu kan biasanya hanya untuk kalau kita penelitian itu memang ya misalnya untuk membuat latar belakang itu kan di situ ada fenomena yang menyebabkan sesuatu itu perlu diteliti, itu kalau penelitian. Tetapi kalau dalam kajian-kajian ilmiah ya bebas saja sih. Penting ya kalau di tempat kerja ini kalau ada pekerjaan seperti ini yang walaupun dia tidak mengeluh coba kita hitung bisa. Ya. Tapi tadi ya yang namanya penelitian dalam arti seperti mahasiswa tujuannya adalah untuk mencari solusi atau menganalisis kemudian membuat suatu pendekatan metode atau teori yang digunakan, kemudian nanti endingnya kan banyak rekomendasi. Nah, itu kalau penelitian. Tetapi kalau kita sebagai orang teknik industri, ya kalau misalkan kita kerja, apapun bisa menjadi suatu kajian, ya entah itu biomekaniknya, kemudian postur kerjanya, kemudian beban fisiknya dan sebagainya. Tadi disampaikan, ya saya awali video adalah itu aktivitas manual. Kemudian bagaimana konsep biomekanik, kemudian pendekatan ada postur kerja, kemudian naik ke situ ya. Kemudian ada lagi metode-metode yang umum ya, umum digunakan yang gampang itu sebenarnya itu Bu. Kalau postur kerja reba, owas paling gampang. Karena hanya modalnya foto jepret, yang penting posturnya itu postur yang benar-benar mewakili dari aktivitas yang sesungguhnya. Sesungguhnya artinya gini, dia misalkan bekerja lebih dominan membungkuk, nah, posturnya seperti apa? Itu pun harus hati-hati cara pengambilan gambarnya, karena itu akan menentukan sudut. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah untuk menghitung ya kalau di biomekanik itu sebenarnya kalau di materi ini ada juga yang perhitungan tentang itu tadi sambungan-sambungan beban yang dialami sambungan, terutama kalau pinggang itu kan ada L1, L2, L3, L4, L5 itu ya. Itu jelimet lagi itu ya kalau gitu. Iya, Ya, iya. ini ada materi tambahan yang jelimet. Makanya ini saya sampaikan yang simpel-simpel aja biar yang tidak simpel terlalu aja ya. panas-panas nanti. Biasanya itu buat S2 Pak itu Pak yang tadi itu gitu Nah, kan. itu yang jelimet-jelimet itu. Saya juga Oke. ada materi yang itu cuma nggak nyampe. Kita aja mempelajari itu ya, suwen. Iya. Oke. Saya kasih contoh yang itu loh, tangan ada beban itu contohnya itu aja. Iya. Ya memang biasanya yang itu yang mudah ditangkap gitu ya. Ini saya sedikit membaca, kan saya minta mahasiswa nih ya untuk memberikan komentar tentang apa yang kalian pahami. Oh iya ini sebentar ada pertanyaan. Dulu sebelum saya komentar tentang mahasiswa, dari Daniel ya, terkait tren sekarang ada robot yang akan menggantikan manusia atau tangan yang digantikan dengan robot. Apakah biomekanika masih bisa relevan, Pak? Jadi tadi ya kan, ya sama aja tadi tugas tangan sudah digantikan oleh robot sehingga tangan itu kayak sudah tidak mengangkat lagi tadi ya. Atau ya gini, gimana? kalau robot itu kan memang dirancang untuk menggantikan tugas manusia yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin di sini artinya dengan kecepatan yang tinggi, presisi yang tinggi, ataupun dengan lingkungan yang mungkin panas atau apa, dan juga mungkin beban yang besar, tidak mungkin kalau manusia yang melakukan. Ya.
Sehingga yang namanya robot sekarang namanya ya sudah biomekaniknya adalah biomesin ya. Artinya mekanismenya sudah mekanisme mesin ya. Jadi ya robot itu sudah termasuk kategori ya bukan biomekanik ya, tapi mesin ya. Mesin yang luar biasa memang dirancang sedemikian rupa sehingga itu digunakan menggantikan fungsi manusia. Ya kalau manusia sesuai dengan konsep definisinya, bio itu adalah makhluk hidup, mekanik adalah gerak ya, entah itu gaya atau momen ataupun mekanisme yang lain. Ya konsep biomekanik ya di sini lebih untuk manusia ya, bukan untuk robotnya. Kalau robot ya sudah lain lagi. Kalau robot mungkin sudah masuk ke ilmu mekanika teknik atau mungkin kalau orang teknik mesin ya yang merancang itu yang tahu itu orang teknik mesin. Ya, masuk bulldozer itu ya, bulldozer itu kan bulldozer alat-alat berat itu kan semua sudah menggunakan mirip seperti robot, tapi kendalinya masih di manusia. Cuma lengannya dia sudah menggunakan hidrolik. Sehingga kemampuan kekuatan itu bisa luar biasa. Kalau manusia enggak mungkin. Itu Bu ya. Mas Daniel, jadi kalau kaitannya dengan biomekanik, ya biomekanik yang adalah di sini ya tetap relevan, tetapi untuk kajian-kajian terhadap pekerja, operator, atau pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual. Manual di sini artinya ada peran manusia sebagai sumber tenaga. Ya. Tapi kalau semua sudah menggunakan mesin, ya seperti mesin otomatis, ya kalau yang otomatis ya, misalkan industri makanan atau minuman ya, misalkan kalau kita pernah melihat di televisi atau mungkin kita pernah kunjungan, yang namanya minuman botol atau minuman aqua gelas ya, minuman gelas ya, mineral, itu kan semua sudah otomatis ya. Manusia tidak perlu ikut di situ ya, hanya dikontrol oleh manusia sistemnya, tapi mesin akan bekerja sesuai dengan sistem yang tertanam di situ. Ya, mungkin peran manusia nanti ya kemungkinan ada di bagian setelahnya, yaitu misalkan sudah dikemas menjadi satu pack atau satu dus, nah itu dipindahkan ke gudang, nah itu mungkin manusia yang berperan di situ. Atau industri Indomie, mie ya, mie instan itu pun ya manusia mungkin hanya belum saja kalau di prosesnya, mengamati saja. Tapi nanti lebih banyak peran di bagian pengemasan, ya, memasukkan ke dus. Ada juga yang satu dus sudah menggunakan mesin, ada juga yang belum. Nah di situ manusia nanti mengambil terus gitu. Nah itu bisa juga ya biomekanik bisa kita kan analisisnya, kemudian beban kerja juga bisa, pengukuran waktu kerja juga bisa, ya tinggal menyesuaikan aja dengan rencana apa yang mau kita analisis. Jadi gitu ya Mas siapa nih Daniel, untuk robot tentu saja robot sudah dibangun dengan sistem yang menggantikan fungsi ya, fungsi kerja manusia. Robot ya, kalau kita membicarakan robot itu tentu saja memiliki kelebihan yang tidak mungkin manusia bisa dilakukan oleh robot. Tetapi yang namanya robot juga tergantung pinternya manusia yang bikin. Jadi kalau kita lihat antara manusia dengan mesin, kalau manusia itu yang memiliki kepintaran, sedangkan mesin itu pinter, tetapi tergantung sistem yang sudah ditanam. Yang pinter sebenarnya manusia yang membuat. Ya, ini sedikit menyambung ini ada kasus pertanyaan. Prostetik. Ya, ini masih nyambung. Ya. Saya juga punya pertanyaan yang sama sebenarnya Pak. Dulu karena ada saudara saya juga yang bikin tangan prostetik. Iya, hitungannya jadi seperti apa ya Pak itu? Ya gini, kalau prostetik kan mungkin tangan palsu atau palsu ya. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah tentang desainnya dulu ya. Desain sini berarti kita harus memperhatikan tentang masa dari tangan. Anggap saja gini, prostetik yang kita buat adalah protesis untuk tangan. Harus kita samakan tangan kiri dengan tangan kanan. Harus kita mengetahui masanya Bu itu. Ya, masa itu artinya ya semacam berat tangan. Nah, berat tangan. Kemudian ukurannya, dimensinya dan bentuknya harus kita buat yang sama. Sama itu jangan sampai kita membuat tangan kiri ya dengan tangan kanan beda, nanti repot nanti ya. Panjang pendeknya, besar kecilnya juga harus disamakan. Itu untuk desainnya. Nah,
dengan biomekanik, nah ini yang lebih jelimet lagi. Jelimet di sini karena menyangkut kalau biomekanik untuk protesis itu adalah untuk merancang bagaimana sistem gerak kaki atau tangan palsu. Itu berarti nanti ada hubungannya dengan sendi-sendinya, persendiannya. Bagaimana model persendiannya agar jangan sampai seperti ya. Sendi kita kan hanya bisanya apa ya, nekuk lurus, jangan sampai nekuk ke belakang seperti wayang, ya tangan wayang, tidak bisa. Ya, maka harus perhatikan bagaimana sistem sendinya, dan bagaimana cara kerjanya. Cara kerja kalau kita lihat ya yang namanya kaki tangan palsu itu kan lebih cenderung ya hanya kebanyakan kita itu hanya sebatas lipstick saja, aksesoris. Ya, aksesoris artinya yang digunakan hanya melengkapi tubuh sehingga orang menjadi ada rasa percaya diri, tangan dan sebagainya utuh. Tetapi kalau untuk yang biomekanik itu bisa difungsikan, nah itu mesti ya seperti robot tadi. Ya. Jadi ada sistem-sistem yang nanti mungkin dikendalikan dengan mekanisme mekatronika itu. Ya. Jadi ada sistem kendali yang mungkin ya mungkin kalau kita lihat di televisi ya mungkin tangan robot artinya dia membuat semacam mekanisme apa mungkin fungsikan ya tentu saja mesti ada sistemnya. Tetapi kalau yang dimaksud prostetik di sini adalah kaki tangan palsu yang mungkin hanya sebatas aksesoris ya itu harus memperhatikan ukuran, massa dan seterusnya ya. Jadi kalau gini prostesis ini kan palsu ya. Kalau yang tadi saya sampaikan hanya aksesoris ya melengkapi saja ya dibikinlah semirip mungkin dengan pasangannya. Kalau tangan kiri harus sama pasangannya dengan tangan kanan, misalkan gitu, panjangnya, ukurannya, dan sebagainya. Tetapi kalau prostesis yang digunakan atau yang dirancang untuk bisa membuat tangan itu berfungsi, artinya bisa mengangkat atau memegang dan sebagainya, itu sistemnya berarti anggapnya seperti robot itu. Jadi harus ada mekanisme bagaimana kerja dari masing-masing persendian yang dirancang untuk bisa berfungsi dan harus ada mekanisme kendalinya. Contoh yang paling gampang mungkin prostesis ya yang tidak harus kendali itu tapi bisa difungsikan untuk jalan ya. Kalau kita lihat atlet-atlet itu ya atau Mas Ganden ya atlet-atlet itu kan ada prostesis tapi bentuknya mungkin karena itu untuk olahraga ya agar dia bisa lari atau jalan itu dibuat dengan material tertentu dan tertentu sehingga seolah-olah bisa digunakan bukan seolah bisa digunakan untuk jalan tetapi kadang-kadang bentuknya itu ya tidak standar bentuk kaki yang sebenarnya ya bentuk kaki sebenarnya ya mungkin bisa saja cuma ya memang membutuhkan ya biasanya itu tidak semudah kita membuat apa ya yang sifat seperti robot-robotan ya tapi ya itu harus ada mekanisme kendali sih. Ya, seperti pelari-pelari itu kan kalau kita lihat yang cacat-cacat ya, yang pakai palsu, tapi kan bentuknya tidak seperti kaki, tapi didesain sedemikian rupa, tetapi itu bisa untuk fungsikan untuk lari, misalkan gitu. Seperti itu, ya. Mas Daniel. Ya, Jadi ini prostesis tadi yang dimaksud ini macam-macam bisa. ya, itu tadi pertanyaan sambungannya dari Pujo Sakti ya. Jadi intinya sebenarnya tadi untuk desainnya dimiripkan semirip mungkin dengan yang aslinya ya. Berarti kita melihat Ya. Pasangannya atau kaki satunya yang nggak patah mungkin atau. Tapi ini untuk perhitungannya sebenarnya ada nggak sih Pak kalau itu mesti kan biasa tetap bisa kita hitung ya dengan biomekanika ya. Maksudnya apa berat si tangan palsu atau apa gitu ya. Ya, kalau menghitung berat dengan tangan palsu, makanya itu harus ada pendekatan. Contoh ya, untuk tangan, massa tangan itu bisa didekati dengan ya yang namanya berat tubuh. Ya, itu sebenarnya ada Bu. Kalau penelitian saya dulu pernah ya, saya ada proporsi massa segmen tubuh terhadap berat badan. Jadi kalau berat badannya sekian, maka untuk tangan itu bisa diestimasi besarnya misalkan sekian kali berat badan itu ada Oh, iya. atau tadi saya sampaikan di tabel Winter itu juga ada itu ya memang kalau tadi ya saya sampaikan untuk membuat prostesis istilahnya untuk membuat semirip mungkin dengan ukuran dan ya bobot yang ya karena takutnya gini
tangan kiri dengan tangan kanan, protesnya tangan kanan. Loh, tangan kanan kok sepertinya ringan sekali ya. Kan kalau kita berjalan seperti seperti tidak ada apa-apa itu. Ya, biar ada rasa, ada keseimbangan, ya, maka harus memperhatikan estimasi lah. Pendekatan estimasi berat tangan itu berapa. Karena tidak mungkin tangan kita lepas, kita timbang. Tangannya sopo. Ya, itu jadi ada pendekatan. Ya. Jadi itu dan termasuk materialnya juga itu nanti. Iya, betul. Materialnya kan sebagai ini ya Pak ya, tadi beban yang diketahui yang harus ditanggung oleh otot ya. Dan ya, jadi ini Bu, di sekitar saya juga ada yang namanya ya kayak home CV apa ya buat protesis. Ya tidak mungkin dia memproduksi banyak, saya kira tidak. Mesti harus berdasarkan siapa yang akan menggunakan. Masing-masing, betul. Karena tidak stok banyak. Betul, customize biasanya Pak. Ya, jadi begitu. Jadi misalnya ada yang mau penelitian gitu ya, bisa juga itu di apa namanya tadi ya, bukan pengrajin ya, usaha prostetik ya tangan atau kaki itu bisa mengevaluasi. Karena memang biasanya orang yang pakai kaki tangan palsu juga mereka sudah membuat di tempat satu kok ternyata nggak cocok, nggak nyaman, mereka pindah gitu ya. Belum tentu nyaman gitu. Nah, itu bisa menjadi evaluasi juga untuk si pengusaha ya. Kenapa kok produk saya nggak nyaman di konsumen gitu? Mungkin ada salah perhitungan tadi, tidak sesuai dengan biomekanikanya gitu ya. Jadi tubuh itu kayak ngerasa berat, keberatan. Gimana? Untuk nyambungnya juga kan tergantung dari ini anggota tubuh itu mungkin ya. Bagian tubuh mana yang mengalami cacat, kemudian nanti konstruksi bagaimana bisa mengaitkannya itu kan kadang-kadang ya tidak semua sama kan. Betul, jadi memang tidak mudah, butuh pengalaman itu ya. Ya itu kalau dulu nyensau ya Prof Susi kalau tidak salah dia juga prostetik pernah di penelitian itu ya. Rumah sakit itu ortopedi itu. Ya. Ya, jadi beliau kalau tidak salah S3-nya kelihatannya itu kalau. Ya. Jadi itu salah satu gambaran saja. Kalaupun S1 ada yang mengambil itu ya tidak sesulit itu gitu ya analisisnya. Jadi jangan khawatir. Memang kita harus banyak referensi sih ya. Referensi harus banyak membaca. Jadi jangan cari tema-tema yang gampang. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi saja Pak tadi dari Marenda. Bekerja dengan membawa beban berat tapi frekuensinya rendah dibandingkan dengan bekerja dengan membawa yang ringan tapi frekuensinya tinggi, itu lebih gampang capek yang mana ya Pak? Apa faktor yang mempengaruhinya? Ini tadi sudah sempat dijawab Pak, mungkin dipertegas lagi aja. Ya, kalau masalah beban berat ringan, beban berat tetapi frekuensinya ringan, ada juga yang beban ringan frekuensinya apa? Lama atau sering. Tinggi, iya sering. Tinggi. Ya kalau saya suruh milih beban ringan, frekuensinya pendek. Cuma ini itu juga akan mengaruhi oleh karakteristik dari individu itu sendiri. Ya, karakteristik ini yang dimaksud adalah dari orang itu sendiri, tubuh orang sendiri. Makanya tadi saya sampaikan di contoh gambar ya, gambar yang belakang kalau tidak salah yang ini ya. Sorry, bisa buka gambar yang bawah. Nah, ini Bu. Nah, contoh. Ini kan orang bekerja membawa beban. Ya, mungkin beban yang dipanggul atau ditaruh di punggung itu enggak tahu ya, mungkin 50 kilo atau 50, anggap saja 50 kilo lah totalnya. Ini kan frekuensinya sering atau frekuensinya tinggi wirawiri. Dan juga ada yang membawa dengan lebih berat sesaat. Itu akan tergantung dari kondisi fisik orang itu sendiri. Kondisi fisik di sini artinya daya tahan dan kekuatan tubuh. Contoh aja, kalau kita lihat orang-orang seperti ini sudah terlatih, sudah menjadi pekerjaan hariannya. Mungkin dia dengan pekerjaan seperti ini itu sudah anggap saja terlatih itu ya merasa tidak terlalu berat. Ya,
ya satu memang misinya adalah tuntutan ekonomi, ya itu memang orang bekerja kan itu. Cuma kalau kita lihat dari sisi ekonomi, cara bekerja seperti ini sebenarnya tidak baik, tidak aman. Nah, cuma karena ini cara yang paling mudah, yang tidak membutuhkan teknologi, maka sering dilakukan. Cuma yang perlu kita analisis adalah bagaimana agar bebannya itu tidak melebihi dari kemampuan kita, ya apalagi dalam jangka waktu yang tinggi. Cuma kan kadang-kadang mengambilnya sedikit-sedikit, ya kapan rampungnya. Nah itulah kadang-kadang tuntutan antara tuntutan pekerjaan dengan RP itu kadang-kadang harus diselaraskan. Nah, yang satunya lagi kalau pekerjaannya berat, ya bebannya berat, tetapi frekuensinya rendah, ya itu sebetulnya juga akan tergantung manusianya. Kalau berat, kemudian sekali dua kali sudah merasa capek, ya iso wae. Ada juga yang frekuensinya cukup lumayan ya berat, dia anggap saja ya masih tetap bertahan, ya masih memungkinkan. Tetapi kalau kita dari sisi ergonomi, ya seperti tadi bahwa kemampuan ini sebaiknya ya harus melebihi dari permintaan. Logikanya seperti itu. Maka bagaimana kita dalam menganalisisnya, ya apakah pekerjaan harus yang berat-berat tapi frekuensinya sedikit atau rendah, yang ringan tapi frekuensinya yang tinggi. Ya itu kembali lagi kepada sistem kerjanya. Contoh yang tadi ya, yang melinting rokok. Melinting rokok ringan sebenarnya, tenaga yang dikeluarkan untuk sekali proses ringan, tetapi karena frekuensinya tinggi, satu hari harus misal atau 1 jam harus menghasilkan sekian apa itu namanya apa ya, rokok itu apa ya, satu gelintingan gitu ya, itu kan butuh kecepatan terus, akhirnya juga ya seperti kita kalau nulis aja, kita aja Bu ya, ngetik Bu ya, ngetik mungkin 1 lembar 2 lembar belum terasa, coba ngetik laporan itu pegel kita ya, pundak kita. Ini sebenarnya pekerjaan ringan, tetapi terus-menerus itu juga akan menyebabkan rasa lelah karena otot-otot yang bekerja di situ akan mengalami semacam kelelahan. Misalnya ada penimbunan asam laktat ya karena menggunakan energi untuk geraknya itu ya kontraksi terus, nah, sehingga akan ya capek juga. Ya kalau sebaiknya sih kalau suruh milih ya tidak ada pilihan yang baik sih sebetulnya. Cuma kembali lagi kepada ya sistemnya yang sudah ada seperti apa. Sistem misalkan seperti ini ya, kalau kuli seperti ini apa ya milih aku sing abot wae ning aku sekali 2 kali aja ya ora iso. Ya, jadi kembali lagi kepada cara kerjanya di situ, metodenya. Cuma yang harus diperhatikan apakah cara seperti itu aman atau tidak. Kalau aman ya mungkin tidak bermasalah, tapi kalau tidak aman itu yang harus kita lakukan semacam perbaikan ya, apakah bobotnya yang ataukah bagaimana lah ini ya, artinya biar tidak menimbulkan resiko. Masih kalau saya lihat bekerja seperti ini ya karena memang sudah menjadi tuntutan hidup dan kebiasaan, ya saya kira mereka merasa biasa-biasa saja. Cuma kalau kita sebagai orang ergonomi ini sebaiknya ya harus dikurangi. Cuma ya kembali lagi tadi tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan memang itu menuntut kemampuan, maka kekuatan fisik itu juga. Itu Bu ya. Jadi kalau suruh milih saya kira tidak ada yang enak itu, kalau suruh milih tidak ada yang enak. Ya, tinggal ya kita kembali lagi kalau orang membutuhkan energi fisik yang bagus, yang kuat, ya memang stamina dia harus bagus. Makanya saya ya kalau kuli itu ya kita kalau lihat atau ya orangnya memang ya staminanya kuat-kuat, ya memang sudah terlatih. Kalau kita mungkin misalnya ya sebentar-sebentar udah capek. Kalau kita kerja bakti aja sebentar-sebentar duduk, ngombe, ya. Karena kerja bakti kan tidak dituntut. Tapi kalau mereka yang pekerja dituntut 1 hari harus menyelesaikan ini, ya tidak ada pilihan. Itu Bu. Ya, iya. Ya itu Ya, gambaran realistis saja seperti itu. Ya tinggal ya, kalau kita kajian ekonomi, tinggal kita mau banyak. Kalau itu berarti kita sebenarnya kalau ingin membandingkan ya membandingkan beban kerjanya Bu, beban kerja fisik bisa. Ya kita ukur denyut nadi atau denyut jantung itu, kemudian konsumsi energi, konsumsi oksigen. Kita kalau larikan ke fisiologi kerja, kita bandingkan antara pekerjaan yang tadi yang mengangkat sebentar dan yang satunya yang frekuensinya tinggi dan sebagainya. Ya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi sudah dijawab ya, cukup jelas oleh Pak Prapto. Jadi memang kalau untuk kuli-kuli seperti ini, ya mungkin bisa disamakan dengan tadi ya, di olahraga angkat barbel gitu ya. Sedikit-sedikit lama-lama Ya, bisa ngangkat banyak gitu, tapi mereka nggak iya. kesakitan gitu ya. Mungkin mereka sudah pada taraf itu Ah, ya. Tadinya baik. dikit-dikit lama-lama udah terbiasa. Dan saya juga punya pengalaman Pak, wawancara dengan Ya. pekerja selepan gitu. Saya juga heran. Katanya Mm. mereka itu nggak pernah nyeri-nyeri di Nah, punggung apa iya itu nggak sudah pernah, padahal terlatih. sudah hampir ya hampir 20 tahun dan badannya kurus-kurus gitu. Kok bisa Mm. gitu ya? Mungkin itu dan itu menarik untuk dijadikan bahan kajian ya kalau misalnya mahasiswa Ya. tertarik dengan ilmu biomekanika dan tadi sangat berkorelasi juga kata Pak Prapto dengan fisiologi kerja. Jadi mungkin secara apa namanya? Secara kasat mata ya itu beresiko gitu, beresiko. Tapi ternyata secara fisiologi mereka tuh nggak lelah gitu. Kalau kita lihat seperti ini kan berat banget ini, tapi ternyata mereka kok dari segi kelelahan fisiologi kerja merasa biasa gitu ya, tidak lelah gitu. Beda dengan kita. Nah, itu juga bisa dijadikan kajian pembanding. Jadi kalau yang mau ambil skripsi bisa tuh menghitung biomekanikanya dan sekaligus fisiologi kerjanya. Ya, kira-kira seperti itu ya apa teman-teman mahasiswa tentang kajian konsep biomekanika. Jadi biomekanika ini jadi beban terhadap kapasitas gitu ya, beban terhadap kapasitas dan berhubungan dengan material handling. Walaupun demikian, tetapi tidak selalu mengangkat yang berat-berat itu saja yang bisa kita kaji biomekanika. Bahkan yang ringan-ringan tapi frekuensinya tinggi itu juga bisa kita kaji dengan konsep biomekanika gitu. Nah, demikian ya, karena waktu sudah jam 17.24 juga gitu ya. Sudah habis waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suprapto yang sudah berkenan untuk mengisi kuliah tamu pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan insight yang luar biasa ya untuk mahasiswa sehingga mahasiswa itu tertarik dengan ergonomi khususnya di bidang biomekanika karena memang kita sangat berharap gitu ya ada mahasiswa yang tertarik gitu karena ini ilmunya sebenarnya aplikatif gitu dan sebelum saya menutup saya informasikan untuk UAS nanti materinya terakhir sampai biomekanika ini ya nanti insya Allah untuk recordnya akan saya pasang saya berikan linknya di CSO nanti bisa dilihat dan untuk jadwal UAS baik yang reguler maupun AJ saya jadikan satu waktu ya sama di hari Sabtu ya, karena materi terakhir saya hari ini hari Sabtu jadi seminggu lagi untuk yang reguler juga nanti jadwalnya saya samakan begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, juga untuk mahasiswa tadi yang sudah bertanya, rasa ingin tahunya besar, saya sangat senang. Sekali lagi, semoga apa yang kita adakan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, begitu ya. Semoga kerjasama dengan Univad juga ini ya Pak ya, semakin erat ya Pak ya, setelah ini penelitian gitu Ya maksudnya. saling melengkapi. Apalagi Oke. sekarang nanti ada apa MBKM itu, kita kan Oke, harus ya, ya, siap, siap. Insya Allah. apa Baik. ya artinya untuk bisa lebih apa ya, ada tuntutan Kolaborasinya sekarang lebih itu. baik lagi ya, Pak ya. Iya, 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 Baik. iya. Ya, oleh karena itu saya akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya